Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tata ruang kantor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Septianingrum, NIM channel B018-013 dari jurusan D3 Administrasi Perkantoran 2018. Pada materi tata ruang kantor akan ada 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam tata ruang kantor, yang ketiga, tujuan tata ruang kantor, yang keempat, azas-azas tata ruang kantor, yang kelima, jenis-jenis tata ruang kantor, dan yang terakhir, faktor-faktor yang berhubungan dengan tata ruang kantor. Pada pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Hal tersebut tentunya akan membuat tercapainya efisiensi kerja. Lalu materi yang kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam tata ruang kantor. Di sini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penataan ruang kantor sebaiknya bisa memperpendek jarak tempuh antara satu bagian ke bagian lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan kantor bisa ditempuh dengan singkat dan lancar. Yang kedua, semua ruangan digunakan secara efisien. Yang ketiga, penataan dari sebuah ruang kantor sebaiknya bisa mempermudah pengawasan terhadap suatu pekerjaan, supaya pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, penataan dari ruang kantor harus memperoleh kesan yang baik dari pihak luar pada saat mereka berkunjung ke kantor tersebut. Yang terakhir, penataan ruang kantor sebaiknya dirancang dengan susunan tempat kerja yang bisa diubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Lalu untuk materi yang ketiga yaitu tujuan tata ruang kantor. Di sini ada beberapa tujuan tata ruang kantor. Yang pertama, persyaratan perundang-undangan dipenuhi. Yang kedua, ruangan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pelayanan tersedia sepanjang dibutuhkan, misalnya telepon, air, tenaga listrik, dan lain sebagainya. Yang keempat, persyaratan kerja yang baik disediakan untuk setiap orang. Yang kelima, pengawasan bisa melihat para karyawan bekerja. Yang keenam, rasa kesetiaan dan kesatuan terhadap kelompok kerja bisa dijaga. Yang ketujuh, komunikasi dan juga arus kerja diperlancar. Yang kedelapan, dimudahkannya lalu lalang juru tata usaha di antara meja-meja dan lemari arsip. Yang kesembilan, pelaksanaan kerja yang mengganggu dan gaduh bisa dipisahkan. Yang kesepuluh, saling mengganggu antar karyawan harus dipisahkan. Dan yang terakhir, keamanan dan kebebasan diri sangat dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya yaitu azas-azas tata ruang kantor. Di sini ada 6 azas tata ruang kantor, yaitu yang pertama, azas jarak terpendek. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Yang kelima, azas integrasi kegiatan. Dan yang terakhir, azas keamanan dan kepuasan bagi pegawai. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar atau bersekat, atau disebut kubikel tipe office, seperti pada contoh gambar nomor 1. Lalu yang kedua adalah tata ruang kantor terbuka atau open plan office seperti pada contoh gambar nomor 2. Lalu yang ketiga, tata ruang kantor berhias atau berpanorama landscape office seperti pada contoh gambar nomor 3. Dan yang terakhir, tata ruang kantor gabungan atau mixed office, yaitu contoh gambar pada nomor 4. Lalu materi selanjutnya yaitu faktor-faktor lain yang berhubungan dengan tata ruang kantor. Yang pertama, cahaya. Yang kedua, warna. Yang ketiga, udara. Dan keempat, suara. Ya, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.